warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepinggan balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah yang mana telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada beliau, baginda kita, Nabi besar, Nabi agung, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni ad-dinul Islam. Sebelumnya, saya ingin bertanya kepada kalian, pernah nggak kalian menunda-nunda ibadah kepada Allah? Pernah. Seberapa sering kalian menggunakan alasan sibuk? Sebentar, ini masih sibuk. 10 menit lagi deh. Nanti aja deh. Belum waktunya kok. Seberapa sering kalian menggunakan alasan tersebut? Sering. Astagfirullahaladzim. Kita, tentunya saya dan juga kalian sebagai mahasiswa, sudah bisa berkonsistensi dalam mengerjakan tugas kuliah. Lalu mengapa kalian tidak bisa konsistensi dalam beribadah? Mengapa? Untuk itu, saya di sini akan menyampaikan sedikit materi tentang tantangan konsistensi ibadah di tengah kesibukan. Di zaman sekarang, banyak orang di luar sana, baik muda ataupun tua, mereka selalu menunda-nunda ibadah, tidak konsistensi dalam ibadah. Karena alasan apa? Sibuk. Ya, karena alasan sibuk, entah sibuk karena pekerjaan, tanggung jawab, dan beberapa alasan lainnya. Padahal, konsistensi ibadah bisa membuat seseorang itu menjadi tenang, menjadi keberkahan dalam hidupnya. Tapi mengapa mereka tidak bisa konsisten dalam beribadah? Seperti halnya berzikir. Dengan berzikir, insya Allah kita akan merasa tenang, damai. Tapi tidak kebanyakan orang bisa melakukan hal tersebut. Ibadah-ibadah di sini sangat banyak. Namun yang paling utama adalah sholat. Mengapa? Karena sholat adalah tiang agama. Karena sholat termasuk salah satu amalan yang dihisab pertama kali ketika hari kiamat. Seperti dalam sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Awwal ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in shalahat shalaha lahu sa'iru 'amalihi wa in fasadat fasada sa'iru 'amalihi." Perkara yang pertama kali dihisab dari hamba pada hari kiamat tersebut adalah sholat. Jika sholat seorang umat itu baik, maka amalnya pun akan baik. Dan jika sholatnya buruk, maka amalnya pun buruk. Dari hadis tersebut sudah jelas bahwa begitu pentingnya konsistensi sholat dalam kehidupan kita. Namun, bukan hanya itu saja. Konsistensi sholat itu ada banyak. Di antaranya adalah meningkatkan kualitas spiritual. Dengan kita berkonsistensi melakukan ibadah, kita tidak secara langsung mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan derajat kita di hadapan Allah, bukan hanya di hadapan manusia saja. Yang kedua, menambah keberkahan waktu dengan berzikir, bersolawat, berdoa, dan melakukan aktivitas-aktivitas ibadah positif lainnya, bisa menambah keberkahan waktu kita. Waktu lebih bermakna, produktif, dan juga lebih bermanfaat. Dan yang selanjutnya adalah menciptakan kebiasaan baik. Dengan kita berusaha konsistensi dalam beribadah, kita bisa menciptakan kebiasaan baik, menciptakan nilai moral positif dalam diri kita yang tidak semua orang bisa lakukan itu. Begitu luar biasanya pentingnya konsistensi dalam beribadah. Sangat luar biasa.
ada beberapa tips agar kita bisa konsistensi dalam ibadah. Yang pertama adalah jadwal ibadah dengan teratur. Seperti mengutip dalam salah satu sabda Nabi yang artinya, amal yang disukai oleh Allah adalah amal yang dilakukan secara tetap dan teratur. Kalau kita ingin menerapkan hal tersebut, kita bisa membuat daily activity. Dalam daily activity tersebut, kita bisa menjadwalkan. Semisal habis subuh kita melakukan sholat ataupun membaca Al-Quran, maka kita harus menyempatkan setiap habis subuh sholat ataupun membaca Al-Quran tersebut. Walaupun hanya satu ayat, yang penting istiqomah, karena al-istiqomah min khairi alfi karomah. Yang kedua adalah memprioritaskan ibadah di atas segalanya. Saya yakin mahasiswa-mahasiswa di sini pasti memiliki pekerjaan dan juga tanggung jawab. Entah itu apapun itu, namun saya yakin kalian pasti punya. Namun jangan menjadikan tanggung jawab tersebut sebagai alasan kalian untuk melalaikan ibadah. Prioritas kalian adalah satu, hanya ibadah, menghadap kepada Allah. Yang ketiga adalah memanfaatkan waktu luang. Seperti yang sudah saya bicarakan tadi, gunakan waktu luang sebaik mungkin. Waktu terus berlalu dan tidak bisa diulang lagi. Maka gunakan waktu sebaik mungkin untuk berzikir, berdoa, dan melakukan hal positif lainnya. Biasanya, kalau waktu luang, kebanyakan anak perempuan sering gibah. Benar apa benar? Maka dari itu kita ubah gibah menjadi ibadah. Yang keempat adalah bergabung dengan komunitas dan kelompok keagamaan. Seperti kalau ibu-ibu bisa bergabung di Muslimah, Fatayat, kalau yang remaja bisa di IPNU, IPPNU, Remas, dan juga organisasi keagamaan lainnya. Dengan begitu, tidak secara langsung bisa meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah, dan bisa memudahkan kita untuk konsistensi dalam ibadah. Setelah kita melakukan usaha yang begitu luar biasa, maka jangan lupa untuk berdoa agar selalu diberikan konsistensi dalam beribadah dalam keadaan apapun dan juga kapanpun. Saya punya quotes untuk kalian. Tidak akan selalu ada kesulitan untuk menggapai sebuah kesuksesan, dan selalu ada rintangan untuk menggapai sebuah tujuan. Seperti halnya untuk menggapai konsistensi ibadah, ada tantangan yang harus kita hadapi. Tantangan tersebut harus kita hadapi semampu mungkin. Jangan mau kalah dengan tantangan. Tantangan yang harus kita hadapi adalah yakni kesibukan pekerjaan dan juga tanggung jawab. Kesibukan pekerjaan dan tanggung jawab itu sangat berat, namun jangan menjadikan hal itu sebagai alasan untuk kalian tidak konsistensi dalam ibadah. Ibadah itu nomor satu, dan akan selalu menjadi nomor satu, prioritas bagi umat Islam. Yang kedua adalah lingkungan yang positif. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap konsistensi ibadah kita. Jika kita berada di lingkungan yang baik, maka kita akan lebih mudah menciptakan konsistensi ibadah. Namun jika kita berada di lingkungan yang dalam tanda kutip kurang baik, maka kita juga cenderung sulit untuk menciptakan konsistensi ibadah. Yang ketiga adalah mental dan juga fisik. Seringkali mahasiswa setelah pulang kuliah merasa lelah, merasa entah apalah itu, dan menjadikan mereka untuk salat nanti atau mengabaikan hal-hal positif yang bersifat ibadah. Itu harus kita perangi. Karena apa? Karena pada dasarnya itu hanyalah sebuah tantangan menguji seberapa besarnya konsistensi ibadah kita. Yang keempat adalah lelah dan juga kemalasan dan juga lengah. Kemalasan itu adalah alasan yang sangat familiar bagi kita. Kalau apa-apa, malas dan akhirnya apa? Mengganggu aktivitas kita, ibadah ataupun apapun. Maka kita harus melawan rasa malas tersebut. Seperti yang termaktub dalam kitab, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri.
Mereka itulah orang-orang yang fasik. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang fasik dan semoga kita bisa menjadi mahasiswa yang konsistensi dalam beribadah dalam keadaan apapun, di tengah kesibukan apapun, di tengah kesibukan dunia yang tiada habisnya. Cukup sekian materi yang saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua, terutama saya. Apabila ada salah kata, salah tingkah laku, ataupun kurangnya pemahaman materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, warida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.